wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natawakkalu alayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Allahumma amin. As-tsani an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua dari hadis bab yakin dan tawakal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau di dalam berdoa menyebutkan, Ya Allah, kepadamu-lah aku serahkan diriku, dan denganmu-lah aku beriman, dan kepadamu-lah aku bertawakal, dan kepadamu-lah aku kembali. Dengan pertolonganmu aku menghadapi atau melawan musuh-musuh engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan kekuatanmu, dengan kekuasaanmu dan kemuliaanmu, yang tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan hanya engkau. Aku berlindung dari engkau buat diriku tersesat. Engkau adalah yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Sementara jin dan manusia semuanya akan mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah sekalian yang sama-sama mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibaca Rasulullah SAW ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah pujian kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah meminta kepada Allah. Memang begitulah Rasulullah mengajarkan adab kita meminta kepada Allah, agar lebih dahulu kita memuji-muji Allah dengan menyebut asma-Nya, nama-nama Allah yang maha tinggi, yang maha mulia. Juga menyebut sifat-sifat Allah, juga menyebut perbuatan-perbuatan Allah. Pujian-pujian itu disesuaikan dengan apa yang akan kita minta di dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini di antara pujian-pujian itu mengawali daripada permintaan.
adalah yang pertama, ya Allah, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Menyerahkan diri kepada Allah itu artinya adalah tunduk kepada apa yang menjadi kemauan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam apa yang diinginkan oleh Allah dari kita. Yang pertama adalah namanya hukum syar'i, yaitu ketentuan yang Allah buat untuk kita patuhi dan kita jalankan, yang kita sebut dengan hukum syariat. Hukum syariat ini ada yang berbentuk perintah, ada yang berbentuk larangan. Nah, kita menyatakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menyerahkan sepenuhnya diri kita untuk tunduk kepada apa yang menjadi kemauan Allah untuk kita jalankan. Allah perintahkan begini, maka kita lakukanlah seperti yang diinginkan itu. Itu namanya berserah diri kepada kemauan Allah Subhanahu wa taala. Allah larang kita untuk melakukan sesuatu, maka kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tunduk menyerahkan sepenuhnya yang kita ucapkan, yang kita kerjakan kepada apa yang diinginkan oleh Allah untuk kita ucapkan dan kita kerjakan. Kemudian yang macam kedua adalah hukum kauni, yaitu ketentuan yang sifatnya adalah penciptaan, ya, kauni itu. Kita tunduk menyerahkan sepenuhnya kepada kemauan Allah dalam Dia menciptakan apa saja buat kita. Mulai dari menciptakan tubuh kita yang ada ini, kemudian menciptakan rizki yang menjadi keperluan kita dalam hidup, yang menciptakan berbagai peristiwa dalam hidup kita yang kita alami dalam pengalaman hidup kita. Ada kejadian ini, ada kejadian itu. Itu semua dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sepenuhnya berserah diri, tunduk kepada apa yang menjadi kemauan Allah di dalam menciptakan segala sesuatunya buat kita. Jadi misalnya salah satu di antara yang tadi disebutkan itu masalah rezeki kita. Jadi kita diperintahkan berusaha, lalu kita laksanakan. Nah, namun kemudian hasilnya bisa memuaskan, bisa mungkin tidak memuaskan. Bisa menguntungkan, bahkan mungkin juga tidak menguntungkan apa yang kita usahakan. Namun pada dasarnya kita telah menyatakan laka aslamtu, ya Allah, aku berserah diri kepada Engkau, tunduk kepada apa yang menjadi kemauan Engkau. Allah maunya apa yang kita usahakan itu tidak menghasilkan apa-apa, maka tidak perlu kita kecewa kepada kemauan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyatakan Allahumma laka aslamtu. Nah, tidak kecewa itu yang kita sebut dengan ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ridha mau menerima apa yang menjadi keputusan Allah buat dirinya, itulah dia berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma laka aslamtu. Jadi itu meliputi semuanya, ya, menyerahkan diri dalam arti tunduk kepada apa yang menjadi kemauan Allah. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan Islam. Jadi aslam itu adalah meliputi apa yang diajarkan di dalam Islam, yaitu ketundukan kita kepada Allah, baik terhadap aturan-aturan yang Allah tentukan maupun apa yang menjadi
qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala buat diri kita. Allahumma laka aslamtu. Kemudian yang kedua adalah ini pujian jam sekolah, ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wa bika amantu. Ya Allah, aku beriman kepada Engkau. Aku beriman kepada Engkau. Beriman kepada apa yang Allah sebut tentang dirinya. Kalau dia adalah wahidul ahad, dia adalah tunggal. Dan seluruh keimanan-keimanan yang diajarkan oleh Allah kepada kita untuk kita percaya kepada Allah. Allah setelah wujud sama qidam. Allah sedia dan tidak ada permulaan baginya. Baqa, Allah maha kekal, tidak ada akhiran baginya. Dan seterusnya yang Allah sebutkan tentang dirinya, kita percaya semuanya. Kabar-kabar yang Allah sampaikan lewat Al-Quran tentang adanya utusan-utusan yang Allah tunjuk untuk menyampaikan kemauannya kepada manusia, yaitu para nabi dan rasul, itu semua kita percayai. Bagian daripada kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala amantu. Ini yang kita sebut dengan pokok-pokok keimanan. Nah, jadi ada Islam, ada iman. Kemudian setelah itu yang ketiga berkaitan dengan bab kita, wa alaika tawakkaltu. Ya Allah, kepada Engkau aku bertawakal. Bertawakal secara arti bahasa adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakil, kalau kita menyebut wakil, maka itu berarti urusan-urusan kita kita serahkan kepada wakil kita untuk mengerjakan dan menyelesaikannya sepenuhnya. Dan jamaah rahimakumullah, makna di dalam bertawakal di sini adalah bersandar kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu biasanya kata-kata tawakal itu disandingkan dengan la haula wala quwata illa billah. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali semuanya itu adalah datang dan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal sinilah menyandarkan segala sesuatunya kepada kekuatan Allah, kepada kemauan Allah Subhanahu wa taala. Wa alaika tawakkaltu. Ini sama saja kita menyebut seperti sebutan yang diajarkan juga kepada Allah dalam cara kita memuji Allah, yaitu wa ni'mal wakil. Engkau adalah sebaik-baik wakil. Ni'mal wakil. Jadi itu cara memuji Allah dengan menyebut bahwa tidak ada di alam semesta ini yang paling baik untuk kita serahi segala urusan kita, dan tidak ada yang lebih kuat tempat untuk bersandar dari segala sesuatu dalam hidup ini selain daripada Allah. Jadi kita puji Allah dengan menyebut alaika tawakkaltu. Kemudian yang keempat, wa ilaika anabtu. Aku kembali kepada Engkau ya Allah. Aku kembali kepada Engkau ya Allah. Kembali kepada Allah itu jamaah sekalian untuk menunjukkan bahwa kita ingin selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kita menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah selalu ada di dekat kita. Ya, selalu menyediakan kesempatan kepada kita untuk kita tetap disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sekali sewaktu-waktu kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosa dan kesalahan kita. Namun Allah
selalu bersedia untuk menerima kita kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wabika khasamtu. Ya Allah, dengan kekuatanmu, dengan pertolonganmu, aku melawan musuh engkau. Bukan musuh kita, tapi musuh Allah. Nah, wabika khasamtu. Baik menghadapi musuh Allah itu dengan berjihad, yaitu berperang, ataukah menghadapi musuh Allah itu dengan berdebat, ya, berdebat. Memang ada dua macam ketika menghadapi musuh Allah itu, yaitu berjihad, berperang, kemudian juga berdebat, menjelaskan agama kepada orang lain, ataupun membela agama karena agama difitnah, ya, karena agama dituding dengan berbagai tudingan-tudingan yang bisa merusak dan merugikan agama. Maka kita tidak tinggal diam, kita melakukan perlawanan itu dengan menjelaskan agar orang tahu kebenaran dengan penjelasan itu. Kalau tidak dijelaskan, maka orang malah percaya dengan tudingan itu kalau tidak dijelaskan. Maka ini adalah semacam debat, namanya al-mukhasamah. Nah, kita mengandalkan pertolongan Allah di dalam melawan musuh-musuh Allah, bukan musuh pribadi kita, tapi di dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Bika khasamtu. Nah, baru setelahnya berpindah kepada yang kedua, yaitu doa. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan bahwa kekuasaan ada di tangan Allah, kekuatan ada di tangan Allah, pertolongan ada di tangan Allah, tempat bersandar ada pada Allah. Nah, bahwa ketentuan apa yang terjadi di alam semesta ini adalah semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu semuanya adalah memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang tadi disebutkan itu, maha tinggi, maha kuasa, maha kuat, dan seterusnya. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa ini doa perlindungan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Di sini berlindungnya adalah dengan menyebut salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat izzah. Apa itu izzah? Izzah itu adalah kemuliaan. Izzah itu juga artinya keperkasaan. Jadi berlindung, ya, dengan sifat Allah itu tawassul namanya, ya, bertawassul, menggunakan sarana atau perantara untuk meminta kepada Allah dengan menyebut sifatnya, ya. Sebagaimana juga kita meminta kepada Allah bertawassul dengan menyebut namanya, ya, namanya, yaitu al-asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang paling bagus, ya. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang bagus-bagus itu. Itu namanya bertawassul. Wabtaghu ilaihil wasilah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an malah menyuruh, ya, carilah apa yang dapat menyampaikan sesuatu hajatmu kepada Allah dengan wasilah. Jadi kita sholat itu wasilah, kita berdoa itu wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah adalah wasilah. Nah, kita berbuat baik wasilah kita untuk mendapatkan sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wasilah dengan amal atau tawassul dengan amal. Jadi macam-macam tawassul itu. Nah, ini adalah tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala.
dalam meminta. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta. Tidak ada yang berhak untuk disembah melainkan Engkau. Berlindung dari apa? Antudillani. Berlindung dari Engkau membuat diriku menjadi orang yang tersesat. Nah, jamaah sallallahu Rasulullah SAW minta dijauhkan dari segala sesuatu yang menjadi sebab diri beliau menjadi tersesat. Orang dapat petunjuk, orang menjadi sesat, ya, orang mendapatkan kebaikan, orang mendapatkan keburukan dalam hidupnya. Dengan variasi-variasinya itu semuanya tidak ada yang luput dari qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik maupun yang buruk. Sesat lawannya adalah petunjuk. Ya. Karena itu Rasulullah SAW juga selalu ketika ingin berbicara, beliau mendahului dengan menyebut may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, jadi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada manusia. Allah lah yang menjadikan manusia itu mendapatkan petunjuk. Kalau Allah memberikan petunjuk kepada manusia, maka tidak ada siapapun atau apapun yang dapat menyesatkan. Kemudian selanjutnya, wa may yudlil. Barang siapa yang dibuat oleh Allah menjadi tersesat, maka tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup untuk merubah itu sehingga berubah menjadi mendapatkan petunjuk. Jadi orang dapat petunjuk, orang dibuat tersesat, itu sumbernya semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya. Adapun kita tidak tahu apa di balik semua itu. Tapi cara kita berkeyakinan kepada Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah seperti itu. Nah, ada selalu hikmah di balik itu, dan kita bisa saja tidak tahu apa hikmah Allah membuat si fulan melakukan kesesatan, si fulan melakukan kesesatan dan sebagainya. Jadi doanya adalah di situ. Doanya adalah doa isti'azah, doa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesesatan itu macam-macam, ya masyaallah. Ya, kesesatan banyak sekali. Kesesatan itu ya artinya keluar dari yang semestinya kita jalankan, baik dalam cara kita beriman kepada Allah, termasuk di dalam kita menjalankan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi kita sebut dengan hukum syariat itu. Nah, hukum syariat itu. Nah, kita minta berlindung dijauhkan dari semua itu. Mafhumnya juga bahwa kita sebenarnya minta supaya selalu diberikan bimbingan, petunjuk atau yang kita sebutkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan mafhumnya begitu. Kalau kita minta dijauhkan dari kesesatan, maka berarti sama saja juga kita meminta ya, untuk diberikan petunjuk. Antal hayyul ladzi la yamut, engkau maha hidup tidak pernah mati. Jin dan manusia itu semuanya dapat mati. Nama Allah Al-Hayyu, maha hidup, itu adalah merupakan nama yang mendasari dari semua sifat-sifat yang ada. Jadi kalau kita mungkin belajar tauhid, ada di situ pengaruhnya itu Allah maha hidup, ya, Allah maha hidup.
Coba kalau seandainya, tapi andai-andai yang tidak ada ini, Allah itu tidak hidup, ya, maka tidak ada gunanya kita menyebut yang lain-lain itu, mendengar, melihat, berbicara, kuasa, nah, terus apalagi berkehendak. Mungkin ada hidup ya Pak, yang jadi hidup itu mendasari dari semua sifat-sifat yang ada, yang ada. Jadi kalau tadi disebutkan bermacam-macam sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya adalah terangkum di dalam sebutan Allah Maha Hidup itu. Sehingga kapan saja, di mana saja, saat kita menghajatkan Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu bersedia mengabulkan apa yang jadi permintaan kita kepadanya, karena Dia selalu hidup. Nah, itu salah satu di antara kenapa juga ayat kursi itu adalah merupakan ayat yang paling afdal di antara kedudukan ayat-ayat dalam Al-Quran. Semuanya afdal dalam Quran itu. Nah, karena di dalam ayat kursi itu ada terdapat sekian banyak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dicantumkan di situ. Salah satunya adalah Al-Hayyu, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Hayyu, ya Qayyum. Manusia, jin, yang biasa dijadikan oleh ya kita sebagai manusia untuk membantu keperluan-keperluan kita, itu mati semuanya, tidak bisa diandalkan di setiap waktu, di setiap saat untuk bisa membantu keperluan-keperluan kita. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala, Dia yang akan selalu ya mengabulkan apa yang menjadi harapan ataupun hajat kita. Jamaah rahimakumullah, itu salah satunya adalah mengenai al-yakin, ya, dan juga mengenai tawakal yang dibicarakan di dalam judul bab ini. Kemudian yang kedua atau hadis yang ketiga, as-salis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala hasbunallah wa ni'mal wakil. Qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar, wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lahu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana akhir qauli Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finnar hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah sebagai pelindung, penolong, penjaga kami, dan Allah adalah sebaik-baik yang diserahi segala macam urusan. Ucapan ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilemparkan ke dalam api, ya, untuk disiksa oleh kaum beliau, ya, karena ada gara-gara sebelumnya kan Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka. Nah, Nabi Ibrahim, sebagaimana kita ketahui, dalam salah satu kejadian yang beliau alami itu dibakar dengan api. Nah, waktu beliau itu dilempar atau mau dinyalakan api itu, beliau mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu juga yang diucapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika orang-orang mengatakan, orang-orang itu adalah orang-orang munafik, orang-orang kafir yang berusaha untuk menghancurkan mental umat Islam. Ini sudah ulun singgung waktu yang lalu. Jadi di tahun kedua, di tahun ketiga ya, setelah selesai perang Uhud, ya, kaum muslimin cukup banyak jatuh korban. Waktu itu termasuk korban yang luka-luka berat. Jadi pukulan yang memang berat waktu itu menyakitkan juga, sehingga tidak hanya ya korban nyawa tapi juga mental lagi lemah ya, shock, jarang nyebut shock ya, dalam badan shock. Nah saat itu seperti yang ulun sudah pernah singgung dan menceritakan juga, bahwa orang-orang kafir melihat situasi yang menguntungkan untuk semakin menghancurkan mental kaum muslimin, mereka menggembar-gemburkan kalau mereka sedang mempersiapkan aksi yang lain untuk menghabiskan dan kalau perlu mencabut akarnya ya, kaum muslimin saat itu. Nah, ini memang adalah ucapan-ucapan yang disebarluaskan untuk melemahkan kaum muslimin. Maksud mereka agar kaum muslimin menjadi takut, kaum muslimin menjadi tidak berdaya untuk menghadapi kaum kafir. Tapi saat itu Rasulullah SAW selalu mendengungkan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu artinya bukan mereka malah menjadi takut, semakin mereka kuat percaya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam riwayat yang lain bahwa Nabi Yusuf ketika dimasukkan ke dalam lubang sumur lah, tapi sumur karing lah, ada sumur itu tidak bisa keluar dari sumur itu. Lalu apa yang beliau lakukan? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, jadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala maka Allah mengatur sedemikian rupa perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana akhirnya bisa terselamatkan dari sumur itu. Ada kafilah yang singgah untuk mengambil air di sumur itu, dan mereka lah yang kemudian berhasil mengangkat Nabi Yusuf dari sumur itu. Itu semua adalah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan lupa bahwa Nabi Yusuf jangan dikatakan tidak berbuat apa-apa, tapi Nabi Yusuf waktu itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan ada beberapa riwayat-riwayat yang lain yang menyebutkan tentang hasbunallah wa ni'mal wakil yang menjadi tradisi atau kebiasaan yang dilakukan oleh para nabi-nabi dan rasul ketika mereka menghadapi situasi berat ya. Dan itu menjadi tauladan buat kita, menjadi contoh untuk kita. Kalau kita menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita yang membuat kita hampir tidak sanggup menyelesaikannya, maka kuatkanlah pijakan kaki kita dengan sering menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Di saat kita menghadapi ancaman, maka berpegang teguhlah kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini fadilat daripada hasbunallah wa ni'mal wakil, dan ini adalah tawassul untuk datangnya pertolongan Allah. Di dalam ucapan ini tidak ada permintaan. Ini adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di balik pujian itu ada niat seseorang untuk minta ditolong, untuk minta dijaga, untuk minta dibimbing. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imamul Bukhari.
Kemudian jamaah barangkali itu dulu, kita nanti beberapa hadis lagi ada menyusul mengenai al-yakin dan tawakal. Mudah-mudahan keimanan kita kepada Allah semakin bertambah, semakin kuat, semakin kokoh, sehingga bisa mencapai satu keyakinan, ya. Karena yakin sebagaimana dijelaskan itu adalah iman yang kuat, kepercayaan yang utuh dalam setiap keperluan-keperluan kita. Ya, hendaklah tidak hilang dalam pikiran dan hati kita kalau Allah Subhanahu wa taala dialah yang sanggup untuk menyelesaikan semua urusan-urusan kita dan mengatur semua urusan-urusan hidup kita dalam situasi apapun, baik dalam situasi senang maupun dalam situasi susah, bahkan juga di saat kita menghadapi ada rasa ketakutan, ya, di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga mengabulkan semua apa yang menjadi pinta kita kepadanya dan harapan-harapan kita untuk bisa mendapatkan keselamatan di dunia dan kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim